kami dari jurusan S1 Farmasi tingkat 1, ingin memaparkan materi yang telah diajarkan oleh dosen kami, yaitu Ibu Rizka Yuli Novianti, SSI MSI, selamat perkuliahan dengan mata kuliah Farmakognosi 1. Perkenalkan, nama saya Alvin Maria Stella dengan NIM SF2406009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi obat tradisional dan parameter mutu ekstrak. Halo Sobat Sehat, pernahkah kamu minum jamu atau obat herbal? Tahukah kamu bahwa di balik itu semua ada standar mutu yang harus dipenuhi agar obat tradisional tetap aman dan bermanfaat bagi kesehatan kita? Yuk kita bahas bersama-sama. Obat tradisional adalah bahan ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral yang digunakan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman. Menurut WHO, obat tradisional bermanfaat dalam pemeliharaan kesehatan, pencegahan, hingga pengobatan penyakit kronis dan degeneratif. Kenapa ya masyarakat masih banyak yang memilih obat tradisional? Jawabannya karena lebih mudah dijangkau, harga terjangkau, efek samping minimal, sudah dipercaya sejak nenek moyang, informasi yang makin mudah diakses. Obat tradisional dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ada jamu berbasis empiris tanpa uji ilmiah. Yang kedua, ada obat herbal terstandar atau OHT sudah melalui uji praklinik. Dan ada yang ketiga, ada fitofarmaka sudah melalui uji klinik seperti obat modern. Agar obat tradisional berkualitas, ekstraknya harus melalui uji parameter mutu non-spesifik, yaitu susut pengaringan, mengukur jumlah senyawa yang hilang selama proses pengaringan. Yang kedua ada bobot jenis, menentukan massa per volume ekstrak untuk memastikan konsistensinya. Yang ketiga ada kadar air. Kadar air yang rendah di bawah 10% membantu mencegah kontaminasi mikroba dan memperpanjang daya simpan. Yang keempat ada kadar abu, menggambarkan jumlah mineral yang ada baik alami maupun dari kontaminasi logam atau tanah. Yang kelima ada sisa pelarut, menjamin tidak ada pelarut berbahaya tertinggal di ekstrak. Yang keenam ada residu pestisida, ekstrak yang harus bebas dari sisa pestisida yang bisa bersifat toksik. Yang ketujuh ada cemaran logam berat, misalnya merkuri atau timbal yang sangat berbahaya bila dikonsumsi. Yang kedelapan ada cemaran mikroba, tidak boleh melebihi ambang batas mikroba non-patogen. Sayangnya masih banyak jamu yang beredar tanpa izin BPOM. Beberapa di antaranya bahkan dicampur dengan obat kimia seperti kortikosteroid dan metaptiron. Ini sangat berbahaya. Dengan mengenal parameter mutu dan jenis obat tradisional, kita bisa lebih bijak dan dalam memilih produk yang aman dan berkualitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah dengan NIM SF2406059 yang akan menjelaskan materi tentang produksi obat tradisional. Yang pertama itu jenis usaha dan perizinan. Pabrik jamu harus berbadan hukum, PT firma dan lain-lain. Dipimpin oleh apoteker WNI, memiliki peralatan lengkap dan laboratorium yang memenuhi syarat. Izin dari Menteri Kesehatan. Perusahaan jamu dimiliki oleh perorangan atau WNI. Lokasi boleh satu tempat dengan rumah asal ada ruang produksi dan penyimpanan khusus. Tidak boleh memproduksi tablet atau jamu lisensi. IOT, IKOT, UJAR atau UJAGEN. IOT itu industri obat tradisional, izin dari Menteri. IKOT itu industri kecil obat tradisional, izin dari Pemda. UJAR itu usaha jamu racikan. Dan UJAGEN itu usaha jamu gendong, tidak perlu izin, tetapi bahan harus dari daftar resmi. 2. Persyaratan produksi. Yang pertama itu ada peralatan, disesuaikan dengan bentuk produk seperti serbuk yang mencakup pengayak, pengisi, timbangan. Pil itu mencakup alat cetak, pemotong, pembulat. Cairan itu mencakup pengaduk, penyaring, pengisi, salep, kapsul,
dan tablet, alat khusus sesuai standar farmasi. Laboratorium dipimpin apoteker, dilengkapi alat. Bangunan harus bersih atau higienis. 3. Proses produksi obat tradisional. A. Penyimpanan bahan baku, sumbernya itu tanaman budidaya, tumbuhan liar, petani, dan pedagang. Prosesnya itu sortir, pencucian, pengeringan, perajangan, hingga bahan siap pakai. B. Proses produksi itu meliputi penimbangan, penggilingan, pencampuran, ekstraksi, pengisian, pengeringan, pencetakan, dan pemeriksaan mutu. Metode ekstraksi itu rebus, seduh, maseri, perkolasi. Penandaan dan label. Wajib dicantumkan nama obat tradisional. Tidak boleh menyesatkan, tidak sopan, terlalu panjang, dan lain-lain. Komposisinya itu utama ditulis lengkap dengan kadar, obat volume atau jumlah isi, dosis dan cara pakai, khasiat yang sesuai komposisi, dan kontraindikasi dan peringatan. Jika ada nomor pendaftaran dan kode produksi, nama, alamat, dan perusahaan, logo dan lambang. Kemudian tulisan jamu dalam lingkaran fitofarmaka, logo dan dalam lingkaran menandakan uji ilmiah lengkap, ekstrak tumbuhan obat warna hijau. Adapun materi selanjutnya yaitu standarisasi ekstrak. Standarisasi ekstrak adalah penentuan mutu melalui parameter kimia atau kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif dan khas dalam ekstrak. Adapun faktor yang mempengaruhi mutu ekstrak terbagi menjadi faktor biologi dan faktor kimia. Faktor biologi itu meliputi identitas jenis, lokasi tumbuhan asal, periode permanenan hasil tumbuhan, penyimpanan bahan tumbuhan. Faktor kimia itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi jenis senyawa aktif dalam bahan, komposisi kualitatif dan kuantitatif senyawa aktif, kadar rata-rata senyawa aktif. Faktor eksternal meliputi metode dan alat ekstraksi, pelarut, dan kontaminan. Adapun sumber senyawa dalam ekstrak meliputi asli dari tanaman, hasil perubahan, kontaminasi, interaksi kontaminasi dengan senyawa asli. Kemudian parameter dan metode uji ekstrak. Non-spesifik, susut pengeringan yaitu pengukuran sisa setelah pengeringan. Obat jenis itu masa persatuan volume pada suhu kamar atau tertentu. Kadar air yaitu pengukuran kadar kandungan air yang ada di dalam bahan. Kadar abu itu sisa pelarut itu menentukan kandungan sisa pelarut tertentu. Residu pestisida menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan pada bahan simplicia pembuatan ekstrak. Logam barat itu cemaran mikroba, jamur, dan aflatoksin. Spesifik, identitas ekstrak mencakup nama, bagian tanaman, dan senyawa khas. Organoleptik itu mencakup bentuk, warna, bau, dan rasa. Senyawa terlarut dalam pelarut. Adapun kadar total golongan kandungan kimia yang meliputi kadar minyak atsiri, asteroid, tanin, flavonoid, saponin, alkaloid, dan antrakinon. Tujuannya untuk memberikan informasi kadar golongan kandungan kimia sebagai parameter mutu ekstrak efek farmakologis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pertiwi dengan NIM SF2406021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Apa sih itu obat tradisional? Obat tradisional merupakan produk yang dibuat dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam. Industri obat tradisional harus membuat obat tradisional sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaannya. Landasan umum, obat tradisional diperlukan untuk memelihara, mengobati, dan memulihkan kesehatan. Kemudian, pengertian dan tujuan CPOTB. CPOTB adalah pedoman untuk menjamin obat tradisional dibuat secara aman, bermutu, dan bermanfaat. Kemudian tujuannya yaitu agar produk memenuhi standar dan tidak membahayakan pengguna. Kemudian, komponen utama CPOTB yaitu yang pertama, personalia, harus terlatih, sehat, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu bangunan dan ruangan.
bebas kontaminasi, tata letak, sesuai alur produksi, mudah dibersihkan. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan, aman, sesuai kapasitas produksi, mudah dibersihkan. Kemudian yang keempat yaitu sanititas dan higiene, semua aspek harus bersih dan personalia. Kemudian yang kelima yaitu pengolahan dan pengemasan. Kemudian yang keenam yaitu pengawasan mutu, dilakukan sejak bahan baku hingga produksi jadi. Kemudian yang ketujuh yaitu inspeksi diri, evaluasi rutin untuk memastikan semua sesuai CPOTB. Kemudian yang kedelapan yaitu dokumentasi, semua proses dan hasil dicatat lengkap untuk memudahkan pelacakan. Kemudian yang kesembilan yaitu penanganan produk di pasaran. Keluhan dikaji dan ditindaklanjuti, produk yang tidak aman harus ditarik. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang suplemen makanan yang mencakup vitamin, mineral, dan herbal. Pengertian dari suplemen makanan yaitu produk kesehatan yang mengandung satu atau lebih zat nutrisi atau obat dalam bentuk kapsul, tablet, bubuk maupun cairan untuk melengkapi kekurangan zat gizi dalam tubuh. Cakupan kandungan suplemen yang pertama yaitu vitamin. Vitamin ini membantu metabolisme dan produksi energi. Kemudian yang kedua yaitu mineral. Mineral penting untuk metabolisme tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu enzim, yaitu sebagai biokatalisator metabolisme bersama vitamin dan mineral. Kemudian yang keempat yaitu asam amino, yaitu dasar pembentukan protein penting untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh. Kemudian yang kelima yaitu hormon untuk mengatur proses fisiologi. Kemudian yang keenam herbal, bahan alami dari tumbuhan bersifat antioksidan. Yang ketujuh antioksidan untuk mencegah atau menunda proses oksidasi. Yang kedelapan probiotik untuk membantu pencernaan dan penyerapan nutrisi. Kemudian manfaat suplemen makanan yaitu mencegah kekurangan nutrisi dan gangguan kesehatan. Kemudian mendukung gaya hidup sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi penting. Selain itu juga menjaga vitalitas tubuh. Kemudian jenis food suplemen yang pertama yaitu multivitamin, yang kedua yaitu mineral seperti kalsium, magnesium, kemudian asam lemak, esensial, omega 3, 6, dan 9, kemudian asam amino seperti esensial dan non-esensial, contohnya itu arginin, lisin, dan glutamin. Kemudian yang kelima yaitu enzim dan probiotik yang mencakup enzim pencernaan dan mikroorganisme. Kemudian yang keenam antioksidan herbal. Kemudian yang ketujuh yaitu herbal yang herbal fungsi khusus yaitu imun, contohnya yaitu ginseng dan anti kanker.